Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita melanjutkan materi kita terkait dengan akuntansi manufaktur. Pada video pertama kemarin teman-teman ya, video sebelumnya ya, kita sudah membahas terkait dengan perbedaan akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada video kedua kali ini teman-teman, kita membahas terkait dengan akuntansi biaya simpel. Jadi teman-teman jika download PowerPoint sebelumnya, ada contoh soalnya ya, ada soal satu periode di mana soal tersebut mengacu pada usaha percetakan. Maka di pertemuan kedua kali ini teman-teman, kita membahas terkait dengan akuntansi biaya simpel usaha percetakan. Saya mau cerita sedikit teman-teman sebelum kita masuk ke slide-nya. Ketika kita bicara soal akuntansi perusahaan manufaktur, kita sebagai pembukuan atau sebagai akunting tidak bisa tidak memahami bagaimana usaha tersebut berjalan teman-teman, atau operasional perusahaan tersebut berjalan. Berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang, jika teman-teman sebagai pembukuan perusahaan jasa dan dagang, mungkin teman-teman itu memiliki sifat tidak peduli pun bagaimana operasional tersebut berjalan ya. Bisa-bisa saja teman-teman melakukan proses pencatatannya, karena usahanya itu mungkin lebih simple ya. Kalau biaya gitu, kok pendapatannya pasti pendapatan, penjualan pasti penjualan, persediaannya pasti persediaan. Beda dengan akuntansi perusahaan manufaktur. Akuntansi perusahaan manufaktur itu ada mengalami proses produksi, di mana di akuntansi manufaktur kan HPP-nya itu sistem pencarian itu lebih spesial. Ada di dalamnya itu namanya harga pokok produksi, seperti di video sebelumnya sudah kita jelaskan ya. Makanya itu ada yang dikenal dengan istilah itu akuntansi biaya, di mana akuntansi yang menggolongkan biaya secara lebih detail teman-teman. Nah, jadi kalau kita bicara soal akuntansi manufaktur, penting banget kita mengetahui bagaimana operasional perusahaan tersebut berjalan, teman-teman. Nggak cukup kita itu cuma mencatat doang, nggak bisa, teman-teman. Kita harus tahu, ini buat apa sih, ini buat apa sih. Nah, jadi dengan kita mengetahuinya, ya kita itu mencatatnya itu lebih yakin dan hasil pembukuan yang kita sajikan itu lebih akurat, teman-teman. Dimana nanti hasil pembukuan tersebut tentu akan dipakai oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan kata lain ya, kita sebagai pembukuan itu nggak cukup cuma bisa akuntansi, harus tahu juga usahanya itu berjalan bagaimana. Dalam arti kita harus tahu juga operasionalnya itu bagaimana. Nah, kira-kira begitu sih gambarannya. Makanya itu kenapa manufaktur itu lebih sulit. Dan di video kali ini kita membahasnya itu juga manufaktur yang simple, yaitu percetakan. Dan percetakannya juga lebih simple lagi, percetakan bond, bukan percetakan spanduk, kotak, dan lain sebagainya. Kenapa bang, abang pakai yang simple? Iya, karena kita itu belajarnya itu di YouTube gitu ya. Dimana durasinya itu mungkin paling lama video saya 1 jam doang. Kalau teman-teman kerja di perusahaan, ya teman-teman kerja sebulan ya sebulan gitu. 8 jam kali 30 hari, berapa jam itu? 240 jam gitu dalam 1 bulan. Bandingkan dengan video YouTube saya paling 1 jam doang. Jadi kita nggak mungkin membuat sekompleks itu teman-teman. Tapi minimal dari video yang kita buat itu teman-teman punya gambaran. Oh ternyata nanti kalau nanti saya kerja di perusahaan manufaktur, case-case beginilah yang akan saya temuin. Nah itu sih harapan saya sih. Sebenarnya saya juga ekspektasinya yang penting saya itu cuma membuka pintu. Nanti ketika pintunya sudah terbuka ya teman-teman nanti berkreasi gitu. Bagaimana teman-teman itu bisa menggali bakat teman-teman, menggali talenta teman-teman, dan ya ke depan itu bisa berkembang lagi itu istilahnya. Oke, by the way seperti biasa slide-nya itu bisa di-download ya, teman-teman bisa langsung download gratis di kolom deskripsi, nggak ada pakai iklan, nggak ada pakai apa-apa, download aja langsung linknya Google Drive ya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan slide utamanya ya, akuntansi biaya simpel usaha percetakan. Seperti yang saya bilang tadi ya, modulnya itu modul 2. Modul pertamanya itu di video sebelumnya ya. Nanti linknya ini nanti saya isi teman-teman seperti biasa. Jadi nanti teman-teman dapat slide ya, ini mungkin yang udah komplit lah, yang udah direvisi. Kita lanjut ya. Rata-rata ciri khas perusahaan industri. Nah ini rata-rata nih. Tapi nggak semua ya, saya nggak mengeneralisir ya. Tapi ini teman-teman mesti ketahui nih. Semakin banyak produk yang diproduksi, maka semakin rendah harga produksi barang tersebut. Semakin sedikit produk yang diproduksi, maka semakin tinggi harga produksi barang tersebut. Pada perusahaan industri itu, ketika dia memproduksi, dia itu memiliki yang namanya tuh biaya variabel. Terus ada namanya itu biaya apa lagi teman-teman? Biaya tetap. Ya, jadi kalau dia produksi sedikit, kemungkinan biaya tetapnya ini udah terhitung kena minimum cas dia teman-teman. Tapi kalau dia produksi banyak, nanti yang berakumulasi itu sisa biaya variabel, sehingga harganya itu bisa menurun gitu ya. Makanya itu jangan heran teman-teman kalau teman-teman itu dagang ya, terus minta perusahaan industri produksi gitu, pasti mainnya quantity gitu ya. Contoh nih mau dagang skincare, pasti beda, order 100 piece harganya berapa, order 1000 piece harganya berapa, order 10.000 piece harganya berapa, pasti beda itu. Karena mereka itu semakin banyak diproduksi, harga produksinya semakin rendah. Oke, kita masuk slide kedua teman-teman. Kita itu harus mengenal sektor usaha percetakan teman-teman ya. Sebenarnya ini nggak wajib, ya nggak usah dihafal juga karena kita di sini nggak ada ujiannya. Cuma karena kita nanti mau jurnalnya itu sektor usaha percetakan, ya tentu kita harus tahu teman-teman percetakan itu bagaimana gitu ya. Secara simpel aja sih, nggak perlu kayak sampai dipelajari ya, nggak perlu. Ini cuma informasi tambahan aja teman-teman ya, supaya memudahkan kita.
Percetakan itu apa sih? Percetakan itu sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal. Ya, massal. Kata kunci itu massal itu berarti secara jumlah yang besar lah ya, jumlah yang banyak gitu ya. Tulisan dan gambar terutama dengan tinta, kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Nah, ini kita masuk ke proses produksinya. Ini secara umum ya. Nanti kertas besar itu dipotong menggunakan mesin potong menjadi ukuran cetak. Ya, berarti kertas besar ya dipotong menjadi ukuran cetaknya, mungkin lebih kecil lah gitu ya. Ukuran cetak tersebut dicetak menggunakan mesin cetak ya. Jadi nanti ukuran cetak ini yang kecil ini dicetak menggunakan mesin cetak ya. Setelah dicetak kertas hasil cetak tersebut, nah ini kan tadi kertasnya nih. Terus kan dicetak berarti udah berisi kan. Ini dilakukan finishing, entah itu jadi buku, entah jadi bond, entah jadi apalah ya. Ada beberapa kasus perlu dilakukan pon atau memberikan bentuk lipatan menggunakan mesin pon ya. Ada juga beberapa kasus diperlukan finishing laminating ya, menggunakan mesin laminating. Jadi sebenarnya itu di percetakan itu kan namanya itu juga request dari pelanggan ya. Pasti ada-ada aja lah kasusnya ya. Namanya juga orang berkreasi gitu. Ya dilihat dari kasusnya lah finishingnya itu bagaimana diminta dari customer gitu ya. Namun supaya mempermudah kita belajar teman-teman di video kali ini ya dan di video selanjutnya gitu ya. Nanti ketika kita mengerjakan jurnal, kita bahas kasusnya itu sampai dengan poin 3 di atas saja. Jadi sampai sini aja teman-teman. Yang soal finishing itu kita skip dulu. Ya, karena kalau mau kita ikutin customer nanti jadi susah kita belajar jurnal ya. Jadi kita itu buat contoh soal itu sampai di yang simple-simple aja, 1, 2, 3 aja ya. Jangan sampai kayak ada kasus pon, ada laminating, ada apa lagi ya yang aneh-aneh lah dari pelanggan ya. Kita jangan sampai situ dulu. Tapi ini cuma informasi tambahan aja supaya teman-teman punya gambaran terkait dengan bagaimana percetakan. Oke? Nah, teman-teman di video selanjutnya itu kan kita menjurnal pembukuan Tuan X ya. Dimana Tuan X itu bergerak di bidang percetakan kan. Tapi teman-teman supaya memudahkan di video kali ini kita coba kaji dulu. Kita bukan kaji dari sisi jurnalnya ya, tapi kita kaji dari sisi bisnis ya, supaya nanti kita pada saat proses menjurnalnya itu enak teman-teman. Jadi sebenarnya ini cerita ini sudah ada di soal jurnal ya, tapi mungkin ini kita kaji lebih detail lagi. Jadi ya, ibaratkan teman-teman itu seorang pembukuan ya, terus teman-teman udah dapat kasusnya, udah sampai ke kantor, udah lihat nih, tapi teman-teman bingung jurnalnya bagaimana. Nah ini yang teman-teman bisa lakuin, teman-teman melakukan proses analisa gitu. Tuan X diketahui memiliki usaha percetakan yang khusus mencetak bon faktur jadi ya. Jadi dia ini nggak cetak spanduk, nggak cetak kotak ya, nggak cetak apalah, cuma cetak bon faktur jadi aja ya. Ukuran bon yang dicetak itu adalah 1/4 folio rangkap 3. Ini rangkap 3 teman-teman ya. Ada 1/4 folio rangkap 3, setengah folio rangkap 3, folio rangkap 3. Terus Tuan X juga memiliki mesin yakni mesin cetak dan mesin potong. Oke, kita lanjut lagi. Terus setelah teman-teman melakukan analisa, teman-teman melakukan analisa lanjutan lagi. Jadi dari hasil analisa lanjutan itu, teman-teman mendapatkan informasi seperti begini teman-teman. Dia itu kan percetakan ya, pasti dia itu ada dong yang namanya persediaan. Persediaannya ada bentuk apa aja sih? Karena kita kalau pembukuan kan ada persediaannya ya. Dan di manufaktur itu kan ada persediaan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Ternyata setelah kita melakukan analisa ya, persediaan bahan bakunya itu berupa apa? Berupa kertas plano atau kertas ukuran besar, berupa tinta ya. Jadi diketahui lagi kertas plano ukuran besar itu ada HVS double folio 70 gram itu harganya itu kisaran 70.000 per rim. Kartu tik 210 gram double folio itu 450.000 per rim. Ini kartu tik ini dipakai biasa untuk cover ya. Sedangkan ini ya untuk isi gitu. Ini harganya ini didapat ini harga pasarannya lah. Tentunya kalau Tuan X orang percetakan pasti dia bisa dapat harga lebih murah lagi. Karena namanya dia kan ambilnya quantity. Seperti saya bilang tadi kan. Kalau perusahaan industri itu memproduksi barang lebih banyak itu pasti lebih murah gitu. Jadi kalau kita belinya quantity pasti dapatnya itu lebih murah daripada belinya satuan. Terus kita juga dapat informasi tintanya itu ya berkisaran 25.000 sampai 50.000 per kilo gitu ya. Kita catat aja teman-teman. Ini sebagai bahan bakunya. Oke, bahan setengah jadinya itu setelah dilakukan analisa apa? Ternyata kertas potongan. Ya, jadi kan tadi kan proses produksinya itu kan dari kertas besar dipotong menjadi kertas ukuran cetak ya. Berarti kan kertas potongan kan, itu bahan setengah jadinya teman-teman. Terus barang jadinya itu apa? Tentu hasil outputnya. Outputnya itu apa? Tentu adalah bon dan faktur. Bon atau faktur lah, sama itu. Itu informasi yang pertama diketahui. Terus dilakukan lagi nih, analisa lagi nih. Ternyata perusahaan ini mencetak ya, paling minimal itu 500 blok bon per hari. Informasi ini penting teman-teman ya, ini supaya bisa dilakukan proses perhitungan nanti biaya perolehannya gitu ya. Dilakukan analisa lagi, oh ternyata si Tuan X ini punya tenaga kerja karyawan pabrik, ada 5 orang dengan gaji 3 juta per bulan gitu ya. Jadi di perusahaan manufaktur itu dibagi teman-teman ya, yang karyawan pabrik dengan karyawan kantor itu berbeda teman-teman, karena karyawan pabrik itu langsung berhubungan dengan produksi, kalau karyawan kantor itu tidak, atau dengan kata lain itu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Lanjut lagi, dianalisa lagi. Sekarang masuk ke biaya listriknya. Ini gimana sih perusahaannya itu biaya listrik kira-kira berapa sih? Nah,
dilakukan perhitungan secara kasar. Dia punya mesin potong satu, mesin cetak satu kan. Mesin potongnya itu 1500 watt, mesin cetak itu 2500 watt. Terus dia kan pasti ada lampu dong. Lampu penerangannya itu 350 watt. Dan yang lain-lain itu diperkirakan 500 watt. Atau karyawannya mau pinjam cas handphone ya, untuk dispenser dan lain-lain ya. Ini di total itu ya 1500, 2500, 350, 500 watt itu dapat 4850 watt. Nah, 4850 watt ini dalam sehari itu sebenarnya itu cuma 8 jam kerja, cuma dihitung itu 10 jam ya. Jadi jam sehari itu 48,5 kWh. Dimana 1 kWh-nya itu 2000, maka dikalikan tuh dapatnya 97.000. 97.000 dikali 30 hari maka didapat 2.910.000. Biaya air itu diperkirakan itu 250.000 itu per bulan ya. Ini untuk yang pabrik. Untuk yang kantor itu listriknya cuma 900 watt, langsung diasumsikan dia tuh pakai full terus 900 watt, dikali 10 jam itu maka dapat 9 kWh per hari. 9 kWh dikali 2000 maka dapat 18.000. 18.000 dikali 30 hari maka dapat 540.000 ya. Airnya itu diperkirakan 100.000, itu udah paling mahal. Ini di total, maka didapat itu perkiraan pabrik itu 3.160.000 per bulan, utilitas kantor itu 640.000 per bulan. Dicatat nih, si akuntingnya melakukan analisa. Ingat ya, ini bukan jurnal ya teman-teman ya. Ini cuma analisa aja. Analisa nanti juga untuk menentukan nilai harga jual juga dari produk yang dijual gitu teman-teman ya, biar jangan salah juga menentukan harga jual. Terus dilakukan analisa teman-teman, keperluan pabrik ya. Jadi ibaratnya itu kalau nanti dia tuh mau buat buku kan dia perlu namanya itu finishing ya, lem, besi pembantu, isolatif, bubble wrap dan lain sebagainya tuh diperkirakan tuh sebulan tuh 5 juta. Biaya BBM mesin ya, dimana minyak itu diperlukan sebagai alat pembersih mesin gitu ya. Dia cuci mesinnya itu pakai minyak, jadi diasumsikan dia itu beli pertama lah 15.000 gitu, sehari perlunya itu 5 liter, 5 kali 15.000 maka dapat 75.000 per hari, atau dengan kata lain 2.250.000 per bulan. Terus dicek lagi informasi lagi penyusutan mesin. Nah, yang namanya perusahaan itu kan apalagi aktiva tetap kan ada penyusutannya ya, maka dilakukan perhitungan secara simpel. Mesin cetak harga perolehannya 150 juta, mesin potong 35 juta, ada becak lagi 25 juta ya, dibagi 5 tahun. 150 juta tambah 35 juta tambah 25 juta didapat 210 juta ya. 210 juta dibagi 5 tahun maka didapat tuh 42 juta per tahun atau 3,5 juta per bulan. Terus lakukan analisa lagi ya, didapat informasi bahwasanya harga jual produk itu yang dijual oleh Tuan X ini 4 folio rangkap 3 itu 5625, setengah folio rangkap 3 itu 11.250, satu folio rangkap 3 itu atau F4 ya 22.500. Nah, ini nanti kita cek juga teman-teman, ini harga jualnya ini bener nggak gitu ya, masih untung nggak gitu ya. Jangan nanti dia itu menentukannya terlalu murah gitu, padahal biaya produksinya itu atau biaya perolehannya itu sudah di atas ini ya. Nanti kita bisa hitung juga teman-teman, nanti kita coba gimana cara hitungnya dari informasi-informasi ini teman-teman. Jadi informasi ini sangat penting kita lakukan analisa teman-teman ya. Kita juga membantu owner itu melakukan cek bener nggak gitu, jangan sampai usahanya sudah berjalan gitu ya, rupanya harga jualnya itu salah teman-teman, terlalu murah gitu ya, padahal biaya produksinya pun nggak cover. Makanya kita perlu melakukan analisa, dan kita juga perlu melakukan proses pencatatan akuntansi biaya ya, dimana kita menggolongkan biaya itu secara benar gitu, supaya kita bisa tahu sudah pas belum harga jualnya, sudah pas belum pengelongan biayanya teman-teman, secara detail lah istilahnya ya. Jadi dari informasi sebelumnya ya, kita itu bisa melakukan perkiraan biaya perolehan barang jadi ya. Tadi kan diketahui tuh ada bahan baku ya, dimana terdiri dari kertas, terdiri dari tinta ya, dimana ini adalah biaya variabel. Terus diketahui juga tadi ada biaya tetapnya, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya utilitas listrik ya, ada biaya keperluan pabrik, ada biaya BBM, biaya penyusutan mesin. Ini semuanya ini kan perkiraan ya, biaya tetap ya. Tapi kan yang sudah diperkirakannya yang sudah termahal gitu teman-teman ya. Didapat tuh total berbulan tuh 31 juta, asumsi kerja 30 hari itu 1.033.333 ya. Mungkin teman-teman saya sini masih bingung, nggak apa-apa kita next dulu, karena nanti saya ada buat tabelnya, ada rumus ya teman-teman untuk menghitung biaya perolehan barang jadinya. Nah, ini slide selanjutnya teman-teman, ini informasi tambahan aja, gambaran potong kertas secara simpel. Jadi tadi di awal tadi kan kita udah lihat ya bagaimana sektor usaha percetakan itu ya, dimana percetakan itu kan membeli kertas ukuran plano, ukuran besar, nanti dipotong menjadi kertas ukuran cetak kan. Nah, ini contoh potongnya teman-teman. Jadi misalnya nih, ini saya kasih contoh aja supaya memahami nanti di slide selanjutnya. HVS double folio 43x33, ini kan 43x33 kan. Terus misalnya dia bilang mau cetak ukuran F4, maka gimana cara potongnya? Berarti di tengah dipotong teman-teman, dipotong pakai mesin potong ya, maka didapat ini 21,5x33 ya. Berarti dapat berapa lembar? 2 lembar. Kalau ini misalnya 1 lembar ya, 1 lembar DF dipotong ke HVS F4 maka didapat 2 lembar gitu ya. Terus dari ini misalnya mau dipotong lagi ke sini ya,
Ini cara potongnya kayak gini, sap, di tengah dikopek gitu ya. Enggak dikopek sih, dipotong gitu ya, dikopek pula. Maka didapat itu 21,5 kali 16,5. Ini dapatnya berapa lembar teman-teman? 4 lembar. Kenapa 4 lembar? 1 jadi 2, 2 jadi 4. Rupanya dari sini kurang pas lagi teman-teman, mau dipotong lagi di sini. Potongnya di mana? Di tengah gitu ya. Dipotong terus dapatnya di 10,5, 16,5. Dapatnya berapa lembar teman-teman? 8 lembar. Ya, jadi paham ya. 1 lembar DF bisa menghasilkan 8 lembar seperempat, atau 1 lembar DF bisa menghasilkan 4 lembar setengah, atau 1 lembar DF bisa menghasilkan 2 lembar F4. Ya, jadi tergantung situasi dan kondisi aja. Tergantung dari SPK, nanti ada namanya SPK atau surat perintah kerja. Jadi bagian operasional itu nyuruh tukang potongnya itu bagaimana, nanti tertulis semuanya itu di SPK. Nah, di sini teman-teman, di step selanjutnya ini kita itu akan coba melakukan proses analisa bagaimana memproduksi bond setengah folio rangkap 3. Tadi kan diceritakan kan di ini teman-teman ya, di sini ya. Si Tuan X itu kan menjual 3 produk ya. Seperempat folio, setengah folio, folio rangkap 3. Di sini coba kita kaji yang setengah folio rangkap 3 teman-teman ya. Oke, ini kita ke slide selanjutnya ini. Jadi teman-teman, ini sekali informasi, sebenarnya itu yang lain tuh sama juga ya spesifikasinya ya. Beda di ukuran doang. Nah, teman-teman di sini kan tertuliskan satu blok isi 150 lembar HVS. Sebenarnya ya teman-teman ya, dia tuh satu set itu isi 50 lembar ya. Tapi karena di sini kan ada terus nih ya, rangkap 3 ya. Makanya itu dia tuh dari 3 rangkap gitu ya. Dimana satu set itu isinya 50 lembar. 50 kali 3 sama dengan 150 lembar. Makanya itu di sini ini satu blok itu isi 150 lembar HVS ya. Jadi kalau dia rangkap 1 ya 50 lembar doang, dia rangkap 2 berarti 100 lembar. Kalau dia rangkap 3 maka 150 lembar. Historinya dari sini teman-teman. Satu set 50 lembar, rangkap 3 gitu ya. Jadi 50 kali 3 150 lembar. Terus diketahui informasinya itu teman-teman, cover menggunakan kartu tik 1 lembar. Jadi kalau misalnya dia cetak setengah folio rangkap 3 ya, maka kan kertas hasil cetak itu kan setengah folio ya. Setengah folio gitu ya. Terus kalau dia dalam bentuk buku itu kan setengah folio ya. Maka kan sebenarnya jadi F4 ya. Maka covernya itu nanti dia itu menggunakan F4. Jadi kalau teman-teman pernah lihat buku, contoh ini buku nih ya, ini buku. Ini kan kertasnya ini selembar ini ya, 1 lembar gini kertasnya ya. Nah ini kan dilem nanti nih, dilem di atasnya teman-teman. Berarti covernya itu kan satu kesatuan. Nah ini cover satu kesatuan nih, cover satu kesatuan. Tapi untuk ininya, tasnya ini kan per lembar ya. Jadi covernya ini nanti misalnya ini setengah folio nih, kita bilang ini setengah folio misalnya ya. Ini setengah folio ya, kertasnya HVS setengah folio, tapi covernya itu nanti pakai F4 misalnya ya, karena dia tuh satu kesatuan. Kalau kertasnya itu kan memang dia selembar-selembar ya. Minimal produksi itu 500 blok teman-teman. Jadi dimana sekali dia produksi itu dia tuh harus jalan tuh minimal 500 blok. Tinta diperkirakan tuh menggunakan 8 kg 500 blok. Semakin banyak cetakan maka tentu akan semakin hemat. Maka biaya variabel yang timbul adalah ya, kertas HVS ukuran setengah folio itu dia tuh mau cetak itu kan minimal tuh produksi itu 500 blok ya, maka 500 blok dikali 150 lembar ini harusnya ya, bukan set ya. Jangan 75.000 lembar setengah folio ya. Jadi dia tuh butuh kertas HVS setengah folio itu sebanyak 75.000 lembar setengah folio teman-teman. Atau kalau kita konversikan itu maka 37,5 rim HVSDF atau 18.750 HVSDF. Tadi kan kita bilang ya kalau satu HVSDF itu sama dengan 4 lembar setengah folio ya. Bisa balik ke yang sini teman-teman. Ini 1, 2, 4, 8 ya. Jadi 1 lembar HVSDF ini sama dengan 4 lembar setengah folio ya. Maka teman-teman lihat aja 18.750 dikali 4 harusnya 75.000 lembar ya. Jadi dia tuh membutuhkan 37,5 rim HVSDF ya, ini atau 18.750 itu bagi 500 dapat ini. Terus kita itu butuh cover kartu tik ukuran F4 ya, seperti saya bilang tadi. Kalau isinya itu setengah folio ya, maka yang ini kan harus yang ini ya, harus yang double ya. Jadi dia tuh butuh yang F4, terus butuh tinta itu sebanyak 8 kilo. Nah ini diketahui nih biaya variabel ya teman-teman, kalau kita itu memproduksi bond setengah folio rangkap 3. Nah ini kita masuk ke SPK teman-teman, SPK bond setengah folio rangkap 3 tadi ya. Jadi kan ini yang tadi mau kita produksi teman-teman ya, yang kita melakukan proses analisa, terus kita itu asumsikan kita coba memproduksi. Jadi ini bentuk SPK nya ya. Jadi ini SPK nya coba kita tes baca. Ini SPK nomornya itu nomor 1 ya, tanggalnya itu dibuat tanggal 1 Januari 2022. Terus nama cetakan tuh bond setengah folio rangkap 3, kuantiti cetak itu 500 blok gitu ya. Nah di sini teman-teman, ini masuk ke proses produksinya ya. Di sini ada tulisannya potong HVSDF 37,5 rim ya, kartu TTF 0,5 rim. Di sini ada tanda tangan bagian stok.
di sini ketika dia masuk proses produksi, tentunya itu kan harus ada pengambilan bahan mentah kan teman-teman kan. Makanya tuh orang stok itu harus itu menyediakan stok bahan mentahnya. Ketika dia sudah menyiapkan bahan mentahnya, maka dia tuh harus melakukan proses inputan ke kartu stok gitu ya. Setelah dia melakukan proses inputan kartu stok, dia tanda tangan di sini teman-teman. Bisa lihat tanda tangan nih. Oke. Setelah ini disediakan, dikasihlah ke orang tukang potong ya. Supaya tukang potong itu bisa proses teman-teman. Jadi di SPK ini tentu bisa lihat ya. HVSDF 37,5 rim ini harus dipotong itu menjadi 150 rim setengah folio. Ya, seperti saya bilang tadi, satu HVSDF sama dengan 4 lembar setengah folio, maka 37,5 kali 4 dapatlah 150 rim ya, setengah folio ya. Terus kartu DF 0,5 rim ya, menjadi 1 rim F4, dimana kan DF itu satu lembar itu menjadi 2 lembar ya, maka 0,5 kali 2 menjadi 1 rim F4. Ini harus ada pas ya. Nanti si tukang potong itu lihat, oh ini ya bahan bakunya ya, dia udah terima, dipotong. Setelah dia potong itu dia tanda tangan di sini teman-teman. Setelah dia siap potong, tentu bagian stok ini ngecek lagi, betul nggak yang diperintahkan di SPK ini. Lihat lagi stoknya, oh bener. Nah ini diinput ke stok lagi, kartu stok sebagai apa? Sebagai bahan setengah jadi. Tadi kan ini bahan mentah ya, bahan baku ya, bahan baku. Ini berarti stoknya berkurang, ini stoknya bertambah ya, tanda tangan lagi. Oke, dari sini kita masuk ke proses cetak teman-teman. Tadi kan proses potong ya. Si tukang stok ini menyediakan lagi bahan ini ya dari stok dia, kan stok setengah jadi ya. Disediakan tuh 150 rim dan 1 rim. Kalau dia sudah menyediakannya, jangan lupa potong stok lagi. Terus masuk ke outputnya ya, dicetak. Jadi dari bahan yang dia sediakan ini dia kasih ke bagian cetak. Bagian cetak lihat, oh ini ya bahannya ya. Oke, saya cetak. Dicetak menghasilkan output itu adalah 500 blok setengah folio rangkap 3. Setelah dia cetak, tentunya dia itu tanda tangan bagian cetak. Nanti si tukang stok ini cek lagi, udah sesuai nggak? Ya, oh bener nih dari 500 blok. Maka dia masukkan ke kartu stok barang jadi ya, barang jadi. Tanda tangan lagi jika sudah. Nah, ini juga ada pengambilan tinta, tentu bagian stok yang menyediakan ke si tukang cetaknya. Kalau sudah diambil, sudah dia serahkan, jangan lupa juga dia potong stok atau dia tanda tangan, stoknya itu berkurang. Finishing juga nanti dilihat oleh orang finishing, covernya kartu T asli jadi 500 blok. Nah, di sini tentunya jika sudah selesai, jika sudah sesuai ya, orang operasional itu akan tanda tangan teman-teman. Berarti ini SPK-nya sudah clear, sudah selesai dikerjakan proyeknya, yaitu setengah folio rangkap 3 500 blok. Dan ini sudah sesuai dengan hasil analisa kita teman-teman ya, di slide sebelumnya ya. Satu blok isi 150 lembar, ini berarti dia butuhnya 75.000 lembar. Ini sesuai ya, sesuai. Terus cover menggunakan kartu T 1 lembar ya, berarti satu blok itu 1 lembar, makanya itu kan 1 rim 500 lembar menghasilkan 500 blok. Terus minimal produksi 500 blok, ya dia produksi 500 blok. Tinta itu pakai 8 kilo ya, sesuai ya. Jadi udah sesuai nih SPK-nya dengan cerita tadi. Di sini kita masuk ke perhitungan ya teman-teman. Ya, kita itu mau memperhitungkan harga perolehan satu bloknya. Supaya kita itu jangan salah menentukan harga jual yang pertama, yang kedua juga kita itu nanti pada saat proses menjurnalnya kita tahu dia yang mana masuk biaya produksi, yang mana enggak teman-teman. Oke, kita mau memproduksi bon setengah folio rangkap 3. Terus kan kalau kita namanya mau melakukan proses produksi kan ada biaya variabel dan ada biaya tetap ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, ini masuk ke biaya variabel ya. Ini harusnya biaya variabel, tetapi saya tuh masukkan ke biaya tetap aja. Ada alasan ya teman-teman. Nanti kita pakai metode rata-rata. Dan ini juga biaya variabel. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan proses produksi teman-teman ya, tentu kita itu menggunakan bahan baku. Bahan baku yaitu kertas ya. Kertasnya ini teman-teman, HVS sama kartu T ya. Terus sesuai dengan slide sebelumnya, kita itu juga pakai tinta ya. Terus ada biaya tetap. Nah, di sini kalau kita mau produksi setengah folio rangkap 3, maka kita harus hitung teman-teman, berapa dia per lembar setengah folio rangkap 3 ini HVS ini ya. Ternyata dia tuh per lembar 35. Teman-teman tahu nggak 35 dari mana? Ya, dari kan tadi kan HVSDF itu 1 rim itu kan 70.000 ya. Terus kan sekarang itu kan dia tuh mintanya tuh setengah folio ya. Ini kan per 500 lembar ya. Oke, 1 DF sama dengan 4 lembar ya. Berarti 70.000 bagi 4 berapa teman-teman? 17.500 ya per rim bagi 500 lembar. Ini sorry ya teman-teman ya. Maka didapat itu 17.500 per 500 ya. Didapat itu, ini mati-mati dapat itu adalah 35 ya. Jadi dapatnya itu dari potongan. Jadi DF itu 70.000 dibagi 4 dapatnya 17.500 dibagi 500 ya. 1 rim itu 500 lembar dapatnya 35. Ada paham teman-teman ya. Terus tinta itu kita hitung per lembarnya itu kira-kira itu 5 rupiah
biaya tetap itu Rp15. Nah ini mungkin teman-teman masih bingung nih, nggak apa-apa, di slide selanjutnya ada penjelasannya. Terus yang namanya kita melakukan proses cetak itu ya, dia itu kan satu set itu kan 50 lembar, rangkapnya itu rangkap 3 ya. Jadi kita cantumkan di sini cover kartu tip 50, dimana kan yang DF itu kan 450.000 per rim ya. Terus kita itu mau F4, berarti F4 itu kan bagi 2 ya. Ya, satu DF itu sama dengan 2 F4, berarti 225.000 dibagi 500 ya. Maka didapat itu adalah 450 teman-teman ya, 450 per lembar. Oke, udah tahu teman-teman ya. Ini udah tahu dari mana, ini udah tahu dari mana. Sisa ini 2 yang belum tahu teman-teman ya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan 8.700 per blok ini? Jadi 35 ya, ditambah 5 ditambah 15 berarti 35 tambah 5 tambah 15 ya. Berarti ini berapa? 65 ya. 65 ya dikali 50 dikali 3 teman-teman. Ya, jadi kan ini kan per lembar ya. Jadi HVS tambah tinta tambah biaya tetap ya, 65 dikali banyak halamannya 50 lembar dikali rangkapnya rangkap 3 ya. Terus ditambah ini setelah di dalam kurung ya, ditambah 450 cover kartu tip ya. Maka didapat tuh 8.700 per blok. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Nah, ini juga udah tahu dari mana asal muasalnya teman-teman ya. Jadi kalau dia itu per 500 blok per hari itu langsung dikali aja gitu. 35 dikali 50 dikali 3 dikali 500 ya. Ini juga sama. Di sini udah kosong teman-teman karena saya langsung masukin ke sini. Dua komponen ini. Cover kartu tip juga sama, 450 kali 500. Maka didapatnya ini. Gak apa-apa, ini akan nanti ulang lagi di slide selanjutnya. Kita lanjut dulu ke slide selanjutnya untuk mencari dari mana tinta dan biaya overhead ini teman-teman. Bagaimana cara menentukan harga satuan tinta dan biaya tetap? Jawabnya dilakukan dengan metode rata-rata. Kita tadi kan buatnya itu tintanya itu 5 per lembar kan. Diasumsikan dalam sehari dia cetak 500 blok. Maka diperlukan 8 kilo tinta per hari. 1 kilo itu diasumsikan 35.000. Ini udah asumsi termahal ya. Harusnya itu cuma 25.000, 27.000 ya. Tapi kita asumsikan 35.000. Maka sehari itu 280.000. Karena kan 35.000 dikali 8. Dapat 280.000 ya. Sehari pakai 8 kilo tinta. 280.000 dikali 30 hari maka 8.400.000. Dalam sebulan percetakan itu mencetak 2.250.000 lembar. 500 blok kali 150 lembar kali 30 hari. Jadi 2.250 lembar ini berapa per lembar ya teman-teman? Maka 8.400.000 ya tinta sebulan dibagi 2.250.000 didapat itu 3,7 rupiah per lembar. Namun kita itu hitungnya itu jangan pakai 3,7 teman-teman. Kan kita nggak tahu ya tinta ini bisa naik harga ya. Kita asumsikan tuh 5 rupiah per lembar. Nah, itulah asal muasalnya teman-teman. Jadi kita itu hitungnya itu secara rata-rata, dimana dalam sebulan itu kita prediksi itu ya, jika sehari 500 blok maka dia itu mencetak itu 2.250.000 lembar. Sedangkan biaya tinta dalam sebulan itu yang mungkin timbul itu sebesar 8.400.000. 8.400.000 dibagi 2.250.000 per lembar, ini ya dibagi ya, dapatlah 3,7 rupiah. Tapi kita hitungnya itu adalah 5 rupiah. Nah ini teman-teman, udah paham ya ini dari mana asal muasalnya ya. Terus kita masuk ke yang biaya tetapnya itu. Biaya tetap juga sama. Tadi kita di awal sudah melakukan proses analisa. Ada biaya tenaga kerja langsung, utilitas, keperluan pabrik, BBM mesin, penyusutan ya. Ini di total ini 31 juta. Per hari itu 1.033.000. Pertanyaannya, jika sehari dia memproduksi 500 blok per hari ya, maka langsung saja teman-teman ya. 1.033.333 dibagi 500 blok dibagi 150 lembar, maka yang dapat itu adalah 13,7 rupiah per lembar teman-teman ya untuk biaya tetapnya. Namun manajemen itu memperhitungkannya itu menjadi lebih konservatif, yaitu 15 rupiah per lembar. Harusnya itu teman-teman di sini ini 13,7, sedangkan di sini ini adalah 3,7 dengan menghitung metode rata-rata ya. Tapi kita itu hitungnya itu konservatif, kita buat 5, kita buat 15, kita genapkan. Kalau HVS sama cover kita pakai harga beli kan, harga beli kertasnya kan udah fix kan, bisa kita bagi kalkulator aja. Tapi kalau untuk tinta sama biaya tetap itu kita pakai rata-rata. Oke teman-teman, udah paham ya dari mana ya. Ini kita coba asumsikan dia tuh per bulan 30 hari, sesuai nggak ya seperti saya bilang tadi ya. Jika kita bilang ya kita cetaknya itu setengah full rangkap 3 nih, kita konsisten nih cetak 500 blok per hari nih ya sampai 1 bulan. Perkiraan biaya per lembar itu 35 ini kalau 1 bulan itu 2.625.000. Kalau ini dikali 30 1 bulan tuh maka didapat 78.250.000. Untuk tinta 5 ya, 5 dikali 50 dikali 3 dapat 375. Terus untuk 1 bulan itu dikali 30 itu 11.250.000. Biaya tetapnya itu 15 per lembar. Terus untuk perharinya itu 15 kali 50 kali 3 dapatnya itu 1.125.000. Per bulan itu kalau 1.125.000 itu dikali 30 maka dapatnya itu adalah 33.750.000. Covernya itu
450 per lembar. Kalau 500 blok itu kayak 500, 225.000 dikali 30 hari itu 6.750.000 ya. Tetap bisa lihat di sini. Ini 11.250.000, ini 33.750.000 ya. Dimana sebenarnya kalau dari ini ya, dari perkiraan tinta ya, harusnya itu 1 bulan itu 8.400.000. Terus kalau untuk biaya tetap itu seharusnya 1 bulan itu 31 juta. Namun kita itu memperhitungkan itu lebih tinggi lah ya, dengan asumsi mana tahu ada kenaikan harga ya. Harusnya ini 8 jutaan, harusnya ini 31 jutaan. Nah, terus ini kita hitung, maka dapat itu harga perolehan itu kan 8.700, atau per harinya itu 4.350.000, per bulannya itu 130.500.000. Kita bandingkan dengan harga jualnya teman-teman. Di awal tadi ya cerita ya, Tuan X itu menentukan 11.250.000 per blok, atau per hari itu dia dapat 5.225.000, atau per bulan itu 168.750.000. Setelah biaya-biaya semua kita hitung ya, biaya produksinya ya, kita nggak bicara biaya kantor ya, tapi biaya produksinya, ternyata ini masih memperoleh profit teman-teman ya. Jadi harga yang ditentukan itu nggak salah. Yang kita takut itu adalah dia itu menentukan harga yang salah. Sudah kita lakukan proses perhitungan, dari proses analisa biaya-biaya yang timbul ya, ternyata dia tuh menentukan harga jual itu masih benar ya, masih mendapatkan profit margin lah, nggak rugi teman-teman. Oke, nah nanti sisa prakteknya aja, ketika nanti ada kasusnya kita udah tahu proses inputannya kemana, karena kita sudah punya gambaran akuntansi biaya teman-teman. Di sini ada portfolio rangkap 3. Nah teman-teman nanti bisa kerjakan ya, perkiraan biaya per lembarnya berapa ya. Jadi saya kasih clue aja. Kalau 1 DF itu ingat, 1 DF itu kan sama dengan 2 lembar F4, 4 lembar setengah folio, 8 lembar seperempat folio ya. Maka di sini itu adalah 70.000 ya, dibagi 8 baru dibagi 500, dapatlah ini ya. Terus di sini berapa? Kalau dia seperempat folio maka covernya itu pakai setengah folio ya. Maka ini setengah folio ini berarti di sini 4 lembar. Maka 450.000 dibagi 4 dibagi 500 ya, dapat per lembar ya. Terus nanti ini tambah ini dikali ini baru ditambah ini lagi, dapat berapa per bloknya. Nah nanti teman-teman kerjakan ya. Tapi kalau teman-teman masih bingung nggak apa-apa, di video selanjutnya pada saat proses jurnal juga kita nanti bakal kerjain juga kok. Karena nanti pada saat proses input ke kartu stoknya kita harus tahu harga perolehannya itu berapa. Oke, terus ini juga sama, ini yang folio ya, berarti kan tadi 1 DF sama dengan 2 F4 ya, maka 70.000 dibagi 2 dibagi 500 ya, dapat ini sama-sama ini. Oh ini langsung aja 450.000 dibagi 500 ya. Ini total kali ini tambah ini, dapat per bloknya berapa. Oke ya, teman-teman coba kerjain dulu yang itu. Nah oke, sudah selesai teman-teman ya, ini referensi video sama seperti video sebelumnya. Nah sudah selesai kita bicara soal akuntansi biaya teman-teman. Mungkin teman-teman masih bingung ya, nggak apa-apa sih, sebenarnya ini cuma materi penghubung aja. Kalau teman-teman nanti juga belum begitu paham ya nggak masalah juga, nanti kita di proses penjurnalannya lagi baru nanti pelan-pelan kita kaji lagi lebih dalam ya. Jadi nanti kalau teman-teman udah masuk ke video penjurnalan, teman-teman bingung, teman-teman bisa buka video ini teman-teman supaya lebih paham lagi ya. Jadi sebenarnya video ini juga nggak bisa di skip teman-teman. Awalnya saya juga pengen langsung ke jurnal, tapi kalau saya langsung skip ke jurnal agak payah. Mau nggak mau tetap harus ada jembatannya, yaitu jembatannya video ini. Cuma kalau video ini jadi jembatan pun, kalau teman-teman belum masuk ke proses jurnal ya susah juga gitu ya, harus berjalan barengan sih. Makanya itu kok di dunia kerja itu kan jalannya barengan lebih enak gitu. Tapi ya namanya kita belajar ya pasti ada kekurangannya, nggak masalah. Yang penting kita punya niat belajar ya pasti bisa gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sharekan ya. Semoga video jurnalnya juga cepat lah kita proses ya. Ini juga saya juga kejar uploadnya supaya cepat. Mohon maaf kalau ada keterlambatan. Kalau tentu ada masih mau ditanya, tanya aja. By the way, saya tadi lupa disclaimer ya, apa yang saya sharekan itu belum tentu benar, karena ini murni dari pengalaman, murni kita pikirkan bagaimana yang paling simple teman-teman ya. Tapi kalau mau dibilang paling benar ya mungkin enggak lah. Kalau mau paling benar itu mungkin harus ikut training lah, dan trainingnya itu pasti spesifik, tergantung dari sektor usahanya. Tapi minimal kita itu coba mempelajarinya, coba berusaha yang terbaik ya. Oke, mungkin itu saya teman-teman yang bisa saya sharekan. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.